Jelang pemilu 2024, tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau yang disingkat dengan PAKEM melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait guna mencapai pemilu yang damai. Setelah dilaksanakan rakor PAKEM tingkat Provinsi Jambi beberapa waktu lalu tentang antisipasi aliran agama dan aliran kepercayaan menyimpang di tengah masyarakat, hari Selasa 15 November 2022, tim PAKEM Provinsi Jambi kembali menggelar rapat koordinasi dengan tema antisipasi penggunaan narasi keagamaan dalam politik praktis untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat menjelang pemilu 2024 di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Elan Suherlan, dihadiri oleh anggota PAKEM serta tamu undangan lainnya. Di antaranya, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, Wakajati Jambi Bambang Gunawan, perwakilan Kemenak Provinsi Jambi, para kajari di wilayah hukum Kejati Jambi, KPU, Bawaslu dan DKPP Provinsi Jambi, perwakilan Korem 042 Garuda Putih, Polda Jambi, Badan Intelijen Daerah Jambi, MUI dan FKUB Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, perwakilan Ormas Keagamaan dan Partai Politik di Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Kajati Jambi Elan Suherlan menyampaikan bahwa tema yang diambil pada rakor kali ini sangatlah tepat, karena sebentar lagi akan dilaksanakan pemilu serentak 2024. Kajati juga menaruh harapan kepada anggota PAKEM yang tertuang di dalam SK untuk saling bekerja sama dan berkoordinasi tentang pengawasan penggunaan narasi keagamaan dalam politik praktis untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat jelang pemilu 2024. Kajati juga meminta ada regulasi yang jelas dari KPU dan Bawaslu terkait apa-apa saja narasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan agar tidak menimbulkan multitafsir. Kajati juga minta kepada tokoh agama dan politik agar menjaga kondusivitas jelang pemilu nanti. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto juga mengapresiasi kegiatan ini karena untuk mencegah disintegrasi bangsa, apalagi menjelang pemilu yang akan memiliki potensi yang tinggi. Acara rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kabid Agama Islam Kemenak Provinsi Jambi Zefni yang menyampaikan tentang narasi agama di pemilu 2024. Adianti dari KPU Provinsi Jambi yang menyampaikan materi tentang pemilu 2024, Rofikoh dari Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan tentang peran Bawaslu mencegah konflik keagamaan dan SARA. Dan terakhir narasumber dari Kejaksaan, yakni Filvan Laya, yang juga kasih tindak pidana umum lainnya pada Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi menyampaikan tindak pidana dalam pemilu. Ini penekanannya adalah antisipasi dalam menjelang pemilu 2024. Seperti kita ketahui, pemilu 2024 itu pemilu serentak, ya. Ada pemilihan legislatif, kepala daerah, dan presiden. Walaupun sudah kita laksanakan 2019, tentunya juga kita kejaksaan untuk ikut, ya. Intinya untuk mensukseskan sehingga dari awal kita sudah mengantisipasi, mencoba memitigasi risiko kira-kira apa ya yang bakal atau bukan bakal, ya, yang bisa jadi potensi konflik, ya. Tadi saya sudah sampaikan kaitannya dengan beban kerja atau logistik, data pemilih dan lain sebagainya. Dan salah satu yang ini nanti akan didiskusikan adalah kaitannya tentu dengan ini narasi, ya. Narasi dalam artian bahwa kaitan dengan keagamaan yang mengkait-kaitkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada yang sekarang tren mengenai politik identitas. Nah, ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai politik identitas ini bergeser menjadi satu semacam dikotomi nanti, karena kan sudah ada bergeser satu ke nasionalis atau agama. Nah, untuk mencegah seperti itu, nah, kita khususnya di Provinsi Jambi ini ada kawan-kawan dari
pakem karena di sini ada partai politik, KPU, Bawaslu, para tokoh agama, adat, ya ada tentunya dari kami, kemudian dari TNI dan sebagainya, berdiskusi untuk mengantisipasi hal-hal supaya itu tidak terjadi. Yang kita tekankan adalah narasi keagamaan. Narasi ini kan yang kadang-kadang ini kan. Yang pertama harus kita kampanyekan untuk membangun kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa, elemen di Jambi, baik Forkopimda, stakeholder yang ada, kemudian partai politik dan sebagainya, bahwa politik identitas itu sesuatu yang harus kita hindari dalam rangka merebut kekuasaan politik. Harapan kita semuanya rebutlah kekuasaan politik dengan cara-cara yang konstitusional, jangan hanya inkonstitusional. Yang kedua, kami juga mengapresiasi langkah-langkah dimulai dari teman-teman kejaksaan supaya memunculkan kesadaran teman-teman bahwa ketika itu dilakukan, maka berpotensi menimbulkan polarisasi bangsa kita. Itu kita jaga sama-sama dan endingnya nanti ketika ini nggak bisa kita tahan, menjadi disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi itulah harus kita bangun semangatnya supaya itu tidak terjadi. Dan kami apresiasi acara ini dan mudah-mudahan banyak tempat-tempat diskusi seperti ini sehingga menimbulkan kesadaran kita bersama untuk menjaga negara yang kita cintai ini. Mungkin itu. Terima kasih. Bagaimana kita melihat politik identitas di Jambi gitu, sejauh ini? Nah itu kan, itu ada. Saya sudah sampaikan tadi, menukil ayat misalnya. Allah mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan kita untuk beragama. Katanya apa? Silakan kamu beragama apapun. Yang Islam silakan taat dengan Islamnya, yang Kristen silakan taat dengan Kristennya, yang Hindu, Buddha sebagainya seperti itu. Tapi dalam rangka persatuan kesatuan bangsa, komitmen menjaga 4 pilar kebangsaan menjadi komitmen bersama. Maka harapan kita, mari bersama-sama kita tegakkan Pancasila dengan seluruh nilainya, kita tegakkan Undang-Undang 45, kita tegakkan NKRI dan menjaga kebinekaan bangsa. Itu lebih penting daripada semuanya. Karena agama manapun pasti menyuruh itu. Islam sendiri mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu hadir untuk memberikan rahmat dari seluruh alam. Jadi kita juga tidak membeda-bedakan. Bahkan kalau lebih ekstrim, Piagam Madinah itu tidak ada satupun kalimat membentuk negara Islam. Tapi bagaimana Rasulullah mengatur hablum minan nas ini menjadi sesuatu utama. Kita nggak bisa, seseorang, mohon maaf lah, sepreman apapun dia, sebejat apapun, belum tentu nanti akhir hayatnya lebih hina ketimbang kita. Bisa saja mungkin yang orang yang taat pada akhir hayatnya juga mohon maaf tidak baik su'ul khotimah. Jadi artinya selama ini udah kita sama-sama bangun kebersamaan, kita kampanyekan hal-hal yang baik sehingga kita semua menjadi jiwa-jiwa yang penuh dengan kedamaian seperti itu. Dari Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, tim Adiaksa TV Jambi melaporkan.